Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, kelas 10 OTP 2. 1. Bagaimanakah pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu? Sebutkan dan jelaskan. Jawab. 1. John Locke. A. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. 2. Berikan contoh minimal 3 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jawab. 2. A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. 3. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menumbuhkan rasa senasib dan penanggulangan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Permusyawaratan. 2. Hakikat sila ini adalah demokrasi. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. 3. Bagaimanakah bentuk pengamatan sikap terhadap A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekitar, C. Lingkungan masyarakat. Jawab. 3. Lingkungan keluarga. 1. Membantu ayah dan ibu bekerja. 2. Menjaga adik. 3. Menghormati kakak. 4. Saling dengan orang tua saat hendak pergi. B. Lingkungan sekolah. Contohnya 1. Menghormati guru, mengikuti upacara, tidak bolos sekolah, piket sesuai jadwal yang ditentukan. C. Lingkungan masyarakat. Ikut gotong royong, menjaga keamanan bersama, rukun dengan tetangga, membantu dan sering tolong-menolong. 4. Jelaskan apa yang dimaksud A. Penduduk dan bukan penduduk, B. Warga negara dan bukan warga negara, C. Rakyat. Jawab. 4. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendalami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama.
B. Bukan atau non penduduk, merupakan orang bertempat tinggal atau mendalami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka yang pendek. B. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara adalah mereka yang berbeda pada suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan namun tunduk pada pemerintah di mana dia berada. C. Rakyat atau bahasa Inggris people adalah bagian dan suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.